Seperti yang kita saksikan di era perang serba modern saat ini, peran artileri dan pesawat tempur hingga rudal jarak jauh terkadang selalu menjadi penentu kemenangan di medan peperangan. Gambaran tersebut telah terbukti di berbagai peperangan di belahan dunia saat ini. Misalkan seperti perang Rusia dengan Ukraina, perang Israel dengan Hamas, dan beberapa medan peperangan lainnya yang menunjukkan bahwa peran pesawat jet tempur dan rudal selalu menjadi momok di medan pertempuran. Namun Indonesia yang menyadari akan hal tersebut sehingga terus memperkuat alutsista TNI dari ketiga matra. Misalkan salah satu dari kelima jenis rudal balistik yang memperkuat militer Indonesia, yaitu adalah Pengadaan Multi Laser Rocket System (MLRS) atau Indonesia Tactical Ballistic Missile atau ITBM yang merupakan produksi roket Sun Turki yang tidak kalah sangar dengan berbagai jenis rudal jarak jauh di kelasnya. Adapun spesifikasi kemampuan rudal kan buatan Turki ini digadang-gadang memiliki jangkauan yang dapat menyerang target sasaran hingga lebih dari 280 km, sehingga dijamin sangat efektif dan akurat untuk menghancurkan target sasaran di medan pertempuran. Kehebatan dari rudal balistikan ini diklaim bisa ditembakkan dalam kondisi cuaca dan medan apapun, serta bisa meluncurkan rudal dalam waktu singkat sesuai kebutuhan pertahanan militer Indonesia. Selain itu, rudal balistik ini memiliki kelebihan anti terhadap jamming serta spoofing dari rudal ataupun target sasaran musuh. Sementara industri pertahanan roket Sun Turki sendiri merancang rudal balistik kan untuk dapat menghancurkan target musuh seperti target yang terletak dengan akurasi tinggi, artileri dan sistem pertahanan udara, situs radar musuh, fasilitas logistik, fasilitas C3, dan target dengan prioritas tinggi saat berada di medan pertempuran. Menurut industri roket Sun Turki, adapun bobot dari rudal balistik kan yaitu 2.500 kg dengan diameter 610 mm serta hulu ledak tinggi dan fragmentasi ledakan berbobot 470 kg. Selain itu, rudal balistik kan terbaru Indonesia yang akan memperkuat satuan artileri TNI Angkatan Darat ini didesain dengan dipandu sistem pemosisian global atau GPS dan sistem satelit navigasi global atau GNSS serta Aided Interial Navigation System atau INS yang sangat berguna dalam melancarkan serangan ataupun menghalau serangan dari musuh. Sementara selain rudal berskala balistik kan Turki yang memperkuat militer Indonesia, rudal jarak jauh Yakout P-800 Onyx besutan Rusia juga menjadi bagian dari armada tempur laut Indonesia. Rudal jarak jauh Yakout P-800 atau P-800 Onyx ini adalah merupakan salah satu rudal skala balistik jarak jauh yang menjadi rudal andalan kapal perang TNI Angkatan Laut Indonesia, di mana rudal ini dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut untuk misi anti kapal permukaan. Kemampuan dan kehebatan rudal Yakout P-800 TNI Angkatan Laut ini tidak diragukan lagi, sebab rudal ini adalah merupakan rudal balistik tercepat dan memiliki hulu ledak yang besar yang dimiliki militer Indonesia saat ini. Rudal Yakout P-800 sendiri didesain dengan panjang 5 meter dan memiliki berat 3.000 kg dengan kecepatan jelajah pada target sasaran musuh yaitu 2,5 Mach. Untuk daya jelajah, rudal Yakout P-800 Onyx yang memperkuat armada kapal perang TNI Angkatan Laut yaitu mampu meluncur pada target sasaran antara 120 hingga 300 km. Sementara di sisi lain, adapun rudal skala balistik yang ketiga yang memperkuat armada kapal perang Indonesia saat ini, yaitu adalah rudal Exocet MM40 Blok 3 TNI Angkatan Laut yang merupakan rudal anti kapal permukaan. Rudal Exocet MM40 Blok 3 ini digolongkan sebagai alutsista strategis yang dapat memiliki kemampuan dalam menyerang kapal permukaan serta mampu menyerang sasaran untuk Castellan atau Littoral Attack Mission.
Melansir dari situs resmi MBDA Prancis pada 31 Juli 2024, rudal Exocet MM40 Blok 3 ini mempunyai kemampuan jarak tembak 180 hingga 200 km. Dalam hal kecepatan, rudal Exocet MM40 Blok 3 berada pada level Higgs subsonic dengan 0,93 Mach dan kemampuan manuver sampai 10 G. Untuk menambah keunggulan di medan peperangan laut, rudal Exocet MM40 Blok 3 ini dilengkapi radar cross section yang kecil dan dipandu dengan mesin beremisi panas rendah sehingga membuat rudal ini diklaim sebagai steel anti-ship missile. Kemudian dari sistem penentuan terminal pada fase akhir, rudal Exocet MM40 Blok 3 juga dilengkapi GPS guidance hingga lebih dari 10 waypoint, sehingga kemungkinan kapal perang TNI Angkatan Laut bisa menyerang kapal atau sasaran permukaan dengan sudut serang yang rumit, agar pergerakan rudal ini sulit diintersepsi oleh penangkis rudal dari kapal perang musuh. Sementara di sisi lain, selain rudal Khan Turki, rudal Yakhot P-800 Rusia, dan rudal Exocet MM40 Blok 3 Prancis, Angkatan Laut Indonesia juga dibekali rudal skala balistik C705 buatan Cina. Adapun peningkatan signifikan pada rudal C704 terkonsentrasi pada bidang konfigurasi, propulsi, hulu ledak, dan panduan, di mana mesin roket awal pada rudal C704 diganti dengan yang lebih besar, dengan ditambah mesin jet turbo dan sayap yang mampu meningkatkan jangkauan rudal hingga 140 km. Namun khusus untuk rudal C705 terbaru, rudal ini diklaim mampu meluncur hingga 170 km yang saat ini digunakan oleh kapal cepat rudal buatan Indonesia. Rudal ini didesain dengan berat 320 kg, memiliki hulu ledak antara 110 hingga 130 kg, jangkauan luncur 140 km hingga 170 km. Sementara itu, selain rudal anti kapal permukaan C705 Angkatan Laut Indonesia tersebut, tentunya Indonesia juga telah diperkuat rudal C802 dengan kemampuan berbeda. Rudal C802 buatan Cina yang digunakan di kapal cepat rudal Indonesia ini didesain sebagai jenis rudal surface-to-surface missile. Rudal C802 ini diklaim mampu meluncur dan menghancurkan target sasaran 10 hingga 120 km. Untuk kecepatan jelajah, rudal ini mampu meluncur dengan kecepatan 0,8 sampai 0,9 Mach.